Eee, Sebelumnya mungkin dari saya, Laksamana, ingin tahu terlebih dahulu, dari Transformi, misalnya core bisnisnya, kemudian program IELTS, spesifikasinya, kebutuhannya seperti apa di lapangan. Jadi setelahnya kami bisa mempresentasikan secara spesifik dari Wikipedia itu bisa memberikan fasilitas apa begitu. Oke, paham. Jadi sebenarnya itu bisa dilihat di websitenya Transformi. Kalau yang ditawarin kemarin itu kan IELTS untuk LMS untuk IELTS ya. Nah, kita itu berharapnya tuh kita bisa ngadain IELTS prediction itu. Jadi so far kita itu masih pakai Gform gitu loh. Jadi apa ya? Sebentar ya, saya tunjukin misalnya. Kita berharapnya itu karena IELTS kan udah ada yang itu ya, udah ada yang computer base. Nah, kita tuh berharapnya bisa Transform itu untuk IELTS prediction-nya itu bisa pakai yang seperti itu gitu. Maksudnya platform yang kayak yang lebih proper lah daripada Gform kayak gitu. Iya, baik. Kalau boleh tahu, Transformi ini kan kami sempat mengecek kemarin. Nah, ini untuk spesialisasinya apa IELTS saja atau ada GRE atau TOEFL misalnya? Ada TOEFL sih, IELTS sama TOEFL sih so Baik. far. Untuk TOEFL sendiri dari tim KIMES itu pakai LMS juga? Kalau TOEFL kita baru course-nya. Kalau TOEFL kita kerja sama apa namanya? Sama third party gitu. Jadi mereka yang sediain platform. Jadi belum platform kita sendiri. Iya, baik, baik. Nah, kan kalau IELTS kan ini saya mau kasih contoh untuk yang itu ya. Saya nggak tahu yang di apa namanya? Yang di Digi ini gimana? Yang di Digipedia ini bentuknya gimana? Tapi yang kita harapkan itu yang kayak di IALF Edu ini. Ya. Kok ini sih? Sebentar ya. Bentar ya. Oh, ada. Ini saya emang nggak bisa share kayak seluruh Windows gitu ya? Cuman satu tab ya bisa share-nya? Mungkin bisa klik share screen, kemudian your entire screen. Iya, nggak ada tuh pilihannya your entire screen. Nggak ada pilihannya ya? Nggak ada. Nah, ini kasus baru ini. Ya. Oh, bentar-bentar. Udah. Ini udah kelihatan ya? Nah, ini udah kelihatan tab IELTS ya? Iya, sudah kelihatan. Nah, kalau di IALF kan kayak gini ya. Ini untuk yang listening-nya. Nah, kita berharapnya tuh bisa kayak gini. Ya. Untuk reading gitu misalnya. Jadi kan udah convenient banget untuk apa namanya? Untuk yang ngambil IELTS prediction kan. Jadi kayak ininya bisa di-scroll sendiri, terus ini untuk reading ya. Terus ini bisa pilihannya bisa kayak gini. Ini untuk apa namanya? Nomor-nomornya ada, maksudnya ada displaynya di sini semuanya. Kita berharapnya bisa platform kayak gitu, punya platform sendiri kayak gitu. So far itu kita masih kayak gini. Jadi ini untuk IELTS prediction-nya. Oh, ini di terjadwal ya. Nah, kita tuh pakai kayak gini. Kita masih pakai kayak gini.
ada check in, ada check out, terus soalnya itu ada di nanti soalnya ditampilin di sini. Tapi link soalnya itu nanti masih bentuknya ini apa ya? Nah, nanti itu kami masih redirect ke sini gitu loh. Jadi masih manual, ininya pakai LMS, terus habis itu redirect ke sini kayak gitu. Baik. Misalnya kayak gitu ya, biasa masih pakai masih pakai GForm, terus habis itu ininya diputer biasa. So far kita masih kayak gitu. Nah, berharapnya dari Digipedia ini ada platform yang lebih proper untuk provide IELTS prediction test dan TOEFL prediction test. Gitu aja sih. Ya, baik. Sebelumnya dari Kak Imes itu berarti salah satu founder dari Transformi? Bukan. Aku bukan foundernya. Aku di BusDev sama di program. Oh, Business Development dan Program. Yeah. Kemudian untuk Kak Afda sendiri? Dia cuma dia bareng aku, satu tim kita. Oh ya, baik. Jadi berdasarkan perkenalan tentang Transformi, ini saya ingin mempresentasikan tentang LMS kami begitu ya. Sebentar, ini masih saya tidak bisa share screen, sebentar. Saya quit dulu sebentar ya. Ya baik, semoga sudah terlihat ya Kak Imes, Kak Afda. Iya udah. Ya, pertama-tama saya ingin memperkenalkan Digipedia secara garis besar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang LMS kami begitu. Nah, untuk Digipedia sendiri, core bisnisnya itu ada dua. Yang pertama adalah membuat website secara custom sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, untuk karena kami membuatnya custom, kami itu tidak hanya membuat LMS IELTS dan TOEFL seperti yang kami buat untuk UNY, Scholars, Duolingo, Luminara Language, dan masih banyak lagi kampus-kampus yang kami incorporate begitu. Nah, karena permintaan yang custom, tentunya kami bisa menyesuaikan fitur-fitur yang partner kita inginkan. Begitu, misalnya dari Scholars itu saat tes TOEFL itu mereka ingin sistem sertifikat otomatis dari TOEFL, yang mana ada QR-nya. Bisa diverifikasi QR-nya, tentang skornya juga, masa validnya, semua otomatis begitu. Nah, misalnya seperti ini. Saya cari token yang sudah pernah saya ambil. Untuk sertifikatnya sendiri akan saya jelaskan setelah ini saja. Untuk misalnya untuk di halaman itu perlu perlu penjelasan tentang gender, tentang nationality, yang mana akan dimasukkan ke dalam sertifikatnya IELTS, itu juga bisa begitu. Nah,
Saya akan presentasikan sedikit. Nah, kebetulan untuk masuk ke dalam tes itu ada yang namanya kode token. Jadi kami menggunakan sistem kode token. Untuk kode tokennya sendiri itu di dalam halaman server admin itu bisa mengatur kuota dan masa aktif begitu. Seperti yang bisa dilihat di sini. Ini tuh kalau misalnya Scooters itu berarti dia untuk TOEFL-nya aja ya? Untuk Scooters, beliau subscribe ke kami itu TOEFL dan IELTS. Iya, berarti kayak hitungannya tuh kayak bukan bikin website kan, tapi untuk TOEFL dan IELTS gitu misalnya. Karena itu misalnya kita udah punya website nih, itu Iya. bisa disinkronize gitu juga ya? Benar, sudah disinkronize. Kalau dari Scooters itu sistem kerjasamanya seperti ini. Jadi Scooters sudah memiliki website, sudah memiliki sistem pembayaran. Kami yang membuatkan LMS-nya, kemudian diintegrasikan dengan sistem pembayaran mereka. Untuk sistemnya sendiri itu awalnya pembuatan dari awal karena customnya itu banyak, permintaan fiturnya banyak. Jadi pembayaran di awal. Kemudian selanjutnya untuk maintenance, ya untuk server, untuk tim CS, teknis, itu semuanya berbasis SaaS atau subscription begitu per 3 bulan. Baik. Berarti bisa ya misalnya request untuk IELTS dan TOEFL habis itu diintegrasiin ke website yang udah ada gitu. Benar sekali, benar. Karena di Transformi itu udah ada yang saya kasih di kolom chat itu, Mas, Ya. apa namanya, websitenya yang udah ada. Nah maksudnya juga nggak bikin baru juga sih. Benar. Nah, benar. Jadi untuk sistem pembayarannya di Transformi itu berarti sudah terintegrasi dengan pembayarannya Sendit misalnya, begitu ya, Kak? Iya, tapi Zenit ini belum belum payment langsung dari belum terlalu sinkronis sama websitenya sih. Jadi Zenit ini bentuknya masih link gitu. Oh, baik. Link payment kayak payment gateway-nya lah ya, masih third party juga gitu. Jadi dibilang sinkron ya udah sinkron sih karena di website udah ada. Maksudnya bisa ya langsung klik link payment-nya. Nah. Kalau misalnya dicoba cuman itu juga third party, Zenitnya masih third party, belum di kita sendiri kayak gitu. Ya ibaratnya kan LMS juga, kalau misalnya LMS sama Digipedia kan berarti Digipedia third party-nya gitu ya, tapi semuanya udah sinkronis, nah masih kayak gitu sih sama. Baik. Jadi yang jika kakak maksud adalah sinkronis, salah satunya adalah integrasi domain. Ya, domainnya akan bersatu. Betul. Untuk bantuan integrasinya sendiri dari tim kami akan membantu. Cuma untuk hostingnya, untuk servernya, kami itu memakai Amazon AWS. Kalau pakai hostingan biasa itu tidak akan maksimal. Sistemnya akan down 503 di saat banyak banyak akses. Peserta masuk gitu kan, apalagi kalau kerjasama dengan kampus. Nah, jadi seperti itu. Oke. Ya. Kalau itu mungkin nanti bisa next meeting ya kalau untuk sampai ke hosting, karena kalau di kami itu yang handle website itu ada tim IT sendiri. Baik. Gitu. Jadi untuk websitenya kita udah nggak, kalau untuk website yang itu ya yang tadi saya kasih linknya itu udah bukan third party karena ada tim IT yang handle sendiri kayak gitu. Cuman emang belum bisa sampai bikin platform yang untuk IELTS dan TOEFL gitu. Jadi kebutuhan kita dua itu dulu sih. IELTS untuk prediction, TOEFL juga untuk prediction. Iya. Untuk TOEFL sendiri itu pakai sistem third party juga ya, Kak? Iya, kalau sekarang. Jadi kita sama sekali nggak handle website kalau third party. Jadi kita cuma bilang ke third party kalau ini ada peserta yang mau TOEFL kayak gitu. Terus mereka yang handle akses loginnya. Mereka juga pakai website. Nah, tapi kita kurang srek sama website mereka karena masih menurut kami masih bisa lebih baik lah ya, masih basic banget kayak gitu, sering trouble kayak gitu. Baik. Jadi itu sih.
Terus mau tanya juga kalau misalnya setting untuk berarti misalnya dari Transformi ini minta untuk IELTS dan TOEFL, itu berarti dari Digipedia itu belum ada kayak template-nya ya? Kita harus request bener-bener custom dari awal atau gimana? Oh ya, baik-baik. Jadi yang pertama saya sebelumnya ingin bertanya, dari TOEFL third party yang ada di Transformi sekarang itu apa domainnya dipisah atau domainnya gabung dengan Transformi? Bisa, bisa. Bisa ya? Baik. Bisa, jadi bener-bener udah nggak nyambung. Udah pakai namanya mereka juga gitu. Oh, baik-baik. Iya. Jadi kelebihan dari Digipedia itu kami memberikan keleluasaan untuk white labeling. Kemudian untuk white labeling sendiri kan otomatis akan memengaruhi branding dari Iya, misalnya kayak ini ya, langsung Ya, scooters gitu ya. benar. Apalagi untuk strategi upselling begitu kan. Setelah tes kan pasti orang butuh kelas dan sebagainya macamnya gitu. Kemudian yang kedua tentang kebutuhan dari Transformi itu tadi itu masalah apa ya? Selain white labeling, oh ya, selain white labeling adalah masalah load dari server. Nah, kebanyakan agensi dari website itu ingin menghemat pengeluaran. Jadi ibu diberi hosting seperti Niaga Hoster begitu. Sedangkan untuk kami itu menggunakan Amazon. Kami membuat server sendiri, lokasinya di Singapura. Jadi kalau misalnya ada kerjasama dengan BUMN misalnya, kemudian server sedang maintenance, kan itu merusak citra begitu. Ya. Dan itu tidak akan terjadi di sisi kami begitu. Apa ada lagi Bu yang tadi Ibu sampaikan yang belum saya jawab tentang integrasi mungkin? Itu misalnya bikin IELTS atau TOEFL itu berarti kita tuh from scratch kayak dari awal atau dari Digipedia udah punya template-nya terus kita tinggal ya kira-kira prosesnya berapa lama kayak gitu. Baik, untuk template sendiri kami itu tidak membuat dari nol sebenarnya ya. Fitur-fitur basic seperti pembuatan kuis, pengunggahan media dari kuis, Ya. kemudian pengunggahan feedback, sistem feedback otomatis dari tutor yang akan masuk lewat email ke masing-masing peserta. Itu semua sudah ada begitu loh. Cuma kami akan mempersonalisasi sesuai dengan brand guide dari Transformi begitu. Iya, paham. Database-nya juga kami reset, maksudnya bukan database dari kami yang kami gunakan. Jadi siswanya benar-benar data siswanya milik Transformi. Untuk sistem penilaiannya sendiri, kan IELTS itu kan ada band score, ada pengelompokan skor. Nah, Transformi itu tidak perlu lagi memberikan guide tentang itu, karena kami sudah berpengalaman ya, sudah mengkantongi lah. Misalnya nih dari siswa itu ada yang nilainya 2,5, 1,5. Nah, ini dibulatkan jadi berapa? Ke atas atau ke bawah begitu. Semuanya sudah ada begitu. Kalau algoritma biasa kan ya pembulatannya misalnya 3,5 ya dibulatkan ke atas terus. Nah, kami itu custom gitu. Ini jadi kalau dari kami itu pembuatan akses tokennya itu seperti ini. Ada sistem token, kemudian ada kuotanya begitu. Nah, kuotanya misalnya kampusnya itu ngasih 20 orang. Nah, kami batasi 20 orang. Kemudian untuk nama default tokennya itu nanti misalnya untuk kerjasamanya jadi TF atau Transformi begitu. Kemudian untuk selanjutnya adalah memilih paket soal. Di sini kami memilih IELTS Prediction Book 4 misalnya. Kemudian, nah ini salah satu kelebihannya. Jadi dari Transformi itu bisa menjual sebagian session test, misalnya untuk writing only or speaking only dengan biaya yang lebih terjangkau, itu juga bisa. Misalnya saya ingin memberikan writing dan speaking only. Kemudian jenis sertifikatnya itu bisa dibeda-bedakan. Preparation kah atau prediction begitu. Oh ya, Mas ini bisa di-record gak ya meetingnya? Ya, dari tadi sudah saya record. Mohon izin sebelumnya. Ya, jadi sertifikatnya itu bisa dibedakan sesuai dengan kebutuhannya Transformi. Misalnya ada sertifikat jenis gratis dan premium. Kalau gratis
band score-nya itu disensor atau ditutupi. Kemudian kalau ingin beralih itu ada pembayaran, kemudian di convert ke premium gitu misalnya. Ya. Kemudian dari Transformi bekerjasama dengan misalnya universitas negeri. Kebetulan dari Transformi itu dari mana Bu kotanya? Jakarta. Baik, misalnya UNJ. Kemudian di saat anak-anak UNJ itu masuk bisa diberikan pop-up konten di awal dan di akhir. Misalnya selamat datang di Transformi, kami memberikan promo khusus 2 hari lagi misalnya. Nah, kalau misalnya setting-setting kayak gini sebelum tes itu, berarti dari Transformi juga perlu ada tim yang handle ini ya nantinya? Itu bisa disepakati di dalam MOU. Kira-kira batasannya seperti apa? Kalau dari Scooters, itu dari Scooters sendiri yang membuat tokennya. Kami hanya membantu jika ada siswa yang mengalami trouble karena misalnya HP-nya error gitu misalnya. Ya. Baik, kalau di sini saya set masa aktifnya 30 April, jadi habis 30 April pukul 9 malam. Kemudian saya add new token, sukses. Kemudian saya cek Transforma ya. Kemudian saya masukkan ke dalam halamannya tes. Baik, jadi di sistem IELTS ini ada sound check. Welcome to the online language mock test by glowlingo.com. Nah, di sini ada bandwidth test juga. Jadi kalau misalnya mereka tidak eligible itu akan diberi peringatan bahwa internetnya kurang cepat. Jadi tidak akan ada trouble di tengah-tengah. Ya, udah bagus ya fiturnya sebenarnya. Ya. Mohon ditunggu sejenak ya Bu ya. Baik, kemudian proceed to the listening session. Oh ya, ini langsung writing ya, karena tadi writing dan speaking. Nah, untuk kelebihan LMS dari Wikipedia sendiri itu kalau misalnya klik kanan, mau kopas, ganti tab, itu semua dianggap cheating. Begitu. Ini tadi karena ganti tab ya? Ini saya klik kanan tadi. Oh. Ya. Misalnya ganti tab begitu. Nah, ini dianggap cheating lagi. Itu diberi kesempatan sampai 3 begitu. Oke. Nah, untuk support dari kami sendiri itu 24 jam. Kalau misalnya siswa mau ngambil jam berapapun itu kami bisa bantu jawab. Kemudian ini misalnya cek. Nah, di sini juga ada word count. Jadi misalnya IELTS itu kan ada minimal kata. Iya, betul. Nah, ya, jadi siswa itu bisa mengecek apakah saya sudah cukup gitu. Misalnya saya jawab random saja ya. Kemudian saya submit. Nah, ini sudah saya submit. Kemudian saya ke speaking session. Kemudian ada proses tes dari kualitas mikrofon dan suara. Sepertinya berbenturan dengan Google Meet nanti mikrofon saya. Iya. Oke. Oh, yang Transforma itu tadi tokennya ya? Proses tes dari kualitas mikrofon dan suara. Ibu sudah sepertinya berbenturan dengan Google Meet nanti mikrofon saya. Udah. Iya. Oke. Itu nanti berarti tokennya itu masuknya ke email peserta ya? Benar sekali. Cuma untuk kerjasama yang kami adakan itu dari Scooters itu membuat sistemnya sendiri. Jadi tokennya itu dari mereka sendiri yang menuliskan ke email saat pembuatan. Iya, saya juga baru mikir itu gimana cara ngintegrasiin yang peserta yang daftar sama nanti terkirimnya gitu. Apakah mereka harus login website dan sebagainya. Baik. Untuk integrasi email sendiri kami bisa usahakan. Kalau misalnya kerjasama ini terbangun, itu bisa kami usahakan demo-nya penambahan fitur-fitur yang Transformi inginkan. Termasuk saat membuat token, itu akan otomatis mengirim token ke siswa begitu. Jadi
Kalau kalau yang menjadi nanti sistem flow-nya mungkin seperti ini Bu. Jadi seperti ini. Jadi ini kan add new token. Kemudian di sini ada kolom yang isinya itu Ini kan dari admin ya. Ini misalnya dari pihak Transformi gitu, ya kan? ya, Bukan dari sisi peserta. bukan. Kemudian itu dari Transformi itu ada list peserta yang ada di Excel, Google Sheet. Itu dikopas. Ya. Email-emailnya itu di paste ke sini semua. Bisa langsung berbarengan atau harus satu-satu? Bisa bebarengan. Cuma ini kan belum kami kembangkan fiturnya. Masalahnya itu server mail yang namanya SMTP itu ada kuotanya biasanya. Kalau 100 terlalu gitu ya? ya, kalau terlalu banyak nanti itu dianggap spam. Resikonya seperti itu nanti. Makanya dari Scouters itu tidak meminta sistem broadcast pembuatan token gitu. Sebentar saya lanjutkan ke speaking session. Iya. Nah, di speaking session itu format soalnya bisa berupa audio, di mana kita mendengarkan kemudian kita menjawab, atau juga seperti ini, kemudian saya record. Cek, stop. Nah, jadi setiap halaman saya bisa record dan stop, begitu. Kalau misalkan saya ingin menyimpan rekaman saya, bisa klik save to disk. Kemudian saya next, kemudian saya submit. Nah, ini terunggah. Kalau yang pertanyaannya dalam bentuk audio, kayak itu juga ada. Jadi audionya di sini itu kelebihannya audionya nggak bisa diputar berkali-kali. Misalnya di listening gitu. Ya kalau diputar berkali-kali ya enak siswanya gitu kan. ya. Habis ini saya akan peragakan. Nah ini adalah pop-up yang telah saya buat tadi ya. Ya. Nah kemudian di Wikipedia itu ingin juga mendengarkan feedback dari pelanggan juga gitu. Jadi perbaikannya berdasarkan masukan siswa. Oke, itu sudah selesai karena tadi itu kan writing speaking membutuhkan penilaian manual. Kemungkinan sih nilainya belum keluar ya. Cuma ada menu-menu yang bisa dilihat. Misalnya nih descriptive feedback. Nah, berhubung ini belum diunggah descriptive feedbacknya on working ya tadi ya. Itu belum bisa dibuka. Ada juga attachment feedback. Descriptive feedback ini isinya teks, masukan berbasis teks. Ya. Nah, setelah siswa masuk menyelesaikan tes, itu saya sebagai tutor itu menilai. Nah, tutornya sendiri tuh juga mendapatkan pemberitahuan di email bahwa siswa ini sudah mendapatkan sudah menyelesaikan tesnya. Ya. Jadi tutor tidak standby all the time gitu. Kemudian saya cek Laksamana. Berarti untuk website yang untuk IELTS ini ada beberapa akses ya, kayak admin, tutor, sama peserta. Benar sekali, benar. Tapi bisa ditambah juga kalau misalnya ada. Nah, di sini adalah jawaban saya tadi ya. Kemudian ini rekaman saya. Kemudian kalau speaking itu penilaiannya masih manual. Jadi ini asesornya misalnya. Nah, ini asesornya, kemudian ini writing score-nya. Kalau ini masih manual juga kalau writing. Misalnya itu speaking score-nya 6. Saya juga bisa menambahkan media di sini. Kemudian saya submit. Ya, skornya sudah di submit. Kemudian saya coba kembali ke halaman dari siswanya, saya refresh. Nah, ini feedbacknya sudah keluar. Keep it up begitu. Kemudian attachment feedbacknya juga bisa di-download. Kemudian untuk sertifikatnya sendiri itu writing dan speaking, kemudian dibagi 2, bukan dibagi 4. Ya, jadi penilaiannya seperti ini ya, Kak.
Untuk gender sendiri, first language dan country of nationality itu dimasukkan saat sign up. Untuk penomorannya sendiri itu juga otomatis. Sign up peserta ya? Benar. Ini tapi kan bukan itu ya, bukan IELTS official ya. Maksudnya ini kan prediction test juga kan ini. Iya, benar-benar. Oke. Baik, itu saja. Kalau dari TOEFL sendiri itu kurang lebih sama sistemnya, begitu. TOEFL-nya TOEFL ITP ya berarti ya? TOEFL prediction, karena kami tidak diperkenan untuk membuat. Oh iya, ITP, betul. ITP, maksudnya kan ada yang IBT. Iya, betul, ITP. Oke, paham sih. Kalau dari ininya cocok sih. Nanti mungkin dari fiturnya ini saya juga bisa sampaikan juga gitu ke atasan saya gitu. Baik. Kemudian sekedar merealisasikan sejenak saja, kami juga membuat sistem pembayaran LMS kursus online begitu, dan pembayarannya tuh langsung terintegrasi di webnya tanpa ada third party begitu. Nah, jika suatu hari kakak membutuhkannya itu juga bisa ke sini. Mungkin ada feedback dari kami, misalnya fitur-fitur yang perlu dikembangkan ke depannya. Sebelum saya membicarakan itu ya, kemungkinan kerjasama gratis yang akan kami sediakan untuk Transforma. Belum sih, udah baru ini, maksudnya soalnya ini berbasis web. Jadi dari kemarin permasalahannya itu kita ketemu sama misalnya web developer, tapi dari sisi mereka belum terlalu paham tentang IELTS atau misalnya TOEFL kayak gitu. Jadi kan kita harus kayak jelasin dari awal, padahal di satu sisi kita juga nggak paham masalah IT-nya kayak gitu. Itu sih kemarin kendalanya. Jadi ini enak karena dari Digipedia udah paham tentang IELTS-nya, terus misalnya TOEFL kayak gitu. Jadi itu sih yang memudahkan. Jadi kalau kemarin tuh kita tuh tadi ketemunya sama web developer yang ya bisa dia bikin web bisa, tapi harus instruksinya kan harus dari scratch banget gitu. Itu sih. Ya baik. Baik, terima kasih atas masukannya, Kak. Kemudian untuk offering kami itu kami bisa memberikan akses tes itu 10 token. Kalau misalkan ada siswa dari Transformi yang ingin mencoba aksesnya atau misalnya ada kerjasama begitu. Untuk aksesnya sendiri kami brandingnya tetap pakai Digipedia sebelum kerjasama lebih lanjut. Kalau sudah kerjasama itu misalnya dari Transformi ingin penambahan fitur-fitur misalnya yang belum kami bayangkan begitu. Misalkan bisa menginput feedback berbasis video yang bisa di streaming langsung seperti layaknya punyanya Luminara ini. Jadi feedbacknya itu sesuai dengan skornya mereka. Misalnya kita kategorisasikan intermediate dan sebagainya macamnya, atau pakai CEFR A1 A2 B1 B2. Kalau B1 B2 yang muncul adalah ini misalnya A1 A2 beda lagi gitu. Itu bisa. Oke, kalau dari kami itu sih penawarannya begitu ya. Jadi ini ibarat free trial gitu ya sebelum full subscription. Benar sekali, dan free trial itu tidak merepresentasikan produk final jika Transformi suatu hari itu subscription gitu. Tapi kalau misalnya free trial itu nanti kita pakai website yang kayak gimana? Maksudnya apakah sama kayak Scooters tadi? Karena kan kita belum mulai langganan gitu ya. Terus nanti yang dipakai untuk tes IELTS atau TOEFL itu seperti apa bentuk website-nya? Kayak yang tadi atau gimana? Ya, tampilannya seperti milik Scooters, cuma database-nya itu ya kami reset begitu. Oh ya, kayak terus tulisannya Digipedia gitu ya? Benar. Oke. Tadi 10 token ya? Benar sekali. Oke, terus habis itu mungkin bisa langsung bahas masuk ke subscription-nya gimana, kayak model pembayarannya, atau misalnya berdasarkan fiturnya kah, atau misalnya kalau penambahan fitur ada tambahan biaya dan sebagainya. Ya baik. Jadi kalau dari Digipedia sendiri itu subscription-nya bisa berbasis 1 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun. Hanya saja untuk 1 tahun sendiri itu lebih terjangkau daripada 1 bulan. Untuk biaya sendiri kami belum bisa memberikan sekarang ya,
karena dari tim sales yang bisa. Hmm. Untuk subscription kedua adalah bagaimana kalau ada fitur-fitur yang dibutuhkan di luar kesepakatan gitu. Kalau fitur-fitur tersebut itu memerlukan pengerjaan lebih dari 5 hari atau kita kategorikan berdasarkan MOU, maka ada biaya tambahan. Kalau fitur-fitur yang simple yang kurang dari 5 hari, yang kriterianya ada di MOU itu nanti gratis, termasuk di dalam subscription-nya begitu. Jadi skemanya seperti itu, Kak. Oh, berarti misalnya kita sekali subscription gitu ya, itu udah kayak ada range biayanya belum? Pertama itu pertanyaan saya. Kan pasti ada ya range biaya untuk subscription, walaupun nanti misalnya ada kurang lebih sedikit gitu. Terus yang kedua, berarti itu sekali subscription itu komponen biayanya apa aja? Misalnya sekali bayar subscription itu udah include CS-nya juga, terus include ya biaya subscription-nya atau gimana? Baik, untuk range-nya sendiri untuk TOEFL itu di kisaran 3,9 sampai 5,5 per bulan. Untuk 3 bulan itu di kisaran 10 sampai 14,9. Untuk 1 Per 3 tahun, bulan ya? ya per 3 bulan. Untuk 1 tahun sendiri dari saya sendiri pribadi belum saya lupa ya untuk 1 tahun begitu. Karena Kalau yang kebanyakan 3 bulan berapa? 3 bulan itu di sekitar 10 sampai 14,9. Ya, kemudian itu untuk TOEFL. Untuk IELTS itu beda lagi. Tetapi kalau sistem langganannya itu dua-duanya itu tentunya ada pengurangan biaya begitu. Kalau IELTS itu sedikit lebih tinggi biayanya karena apa? Karena load-nya untuk merekam sendiri itu load-nya lumayan ya ke CPU dan memori untuk setiap satu user begitu. Jadi kalau 1 bulan itu di kisaran 8,9 sampai 9,9. Untuk 3 bulannya sendiri saya pribadi belum tahu karena saya tahunya yang 1 bulan itu. Kalau yang 1 bulan berapa? Di sekitar 8,9 sampai 9,9. Tapi kalau misalnya ingin dua-duanya itu pasti ada pengurangan biaya. Itu yang pertama, pasti ada pengurangan biaya. Yang kedua biaya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan partner kami. Misalnya partner kami itu alokasi budgetnya sedemikian, kami sesuaikan spesifikasi servernya itu sesuai dengan budget yang ada. Ya. Gitu ya. Kemudian fitur-fiturnya juga kami modifikasi. Misalnya tidak ada CS yang stay 24 jam membantu pembuatan token. Tapi ini CS hanya untuk membantu klien. Misalnya kenapa ini suara saya tidak terdengar ya? Oh ya, silakan ganti mikrofon atau apa begitu. Nah, jadi ada modifikasi lah. Biayanya itu fleksibel. Kalau masalah biaya itu ya mudah lah kalau dikit-dikit aja. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Benar. Oke, paham sih. Tadi website ini tuh udah harganya include sama yang website labeling dan sebagainya gitu ya? Benar sekali, website labeling. Terus udah sih sebenarnya. Udah mungkin kita dari Transform itu juga perlu nyampein ini ke tim IT ya, misalnya kayak nanti integrasinya gimana, terus kalau sekarang kan sebenarnya Transform kan juga udah punya LMS, nah itu sistemnya kan mereka sign in terus punya account di sana kayak gitu. Nah berarti kan kalau misalnya harapannya kalau misalnya ini bisa terintegrasi itu mereka kayak nggak usah bikin account berkali-kali gitu. Oh ya. Ya itu sih, jadi kayak nah, apakah itu memungkinkan kan itu diskusi lebih lanjut ya sebenarnya. Maksudnya nanti misalnya ada next meeting sama tim IT, tapi ya untuk meeting setelah ini saya mungkin bisa sampaikan ini dulu ke atasan saya, termasuk kayak misalnya company profile-nya dari Digipedia kayak gitu. Baik. Kalau integrasi seperti itu, mungkin ini saya dapat pencerahan ya dari KIMS ya. Iya.
Jadi saat orang sudah sign up di LMS-nya Transformi, Ya. itu saat mereka beli, nah kita itu membuat sistem broadcast begitu, sistem broadcast di pembuatan token. Nah, sistemnya itu otomatis membuatkan password secara default. Kalau username-nya Bisa di sendiri, reset ya. ya, username-nya sendiri itu eh, sama apa namanya email. Untuk passwordnya sendiri itu di-generate oleh sistem, jadi langsung bisa login gitu. Oke. Itu tapi kan kalau login di sini kan? Iya benar, untuk login di tes ya maksudnya. Iya, maksud saya tuh kalau misalnya, maksudnya berarti mereka nggak usah susah-susah bikin akun gitu ya? Iya, cuma sebenarnya juga sama saja, bukan sign up itu kan memerlukan data dari siswa begitu. Misalnya, Iya. iya, Nah, maksud saya kalau misalnya maksudnya peserta yang udah existing sekarang itu mereka gimana biar misalnya once kita pakai dari Digipedia, mereka tuh nggak kesusahan gitu loh. Maksudnya nggak ikut kayak, wah ini kita ada ini baru, atau maksudnya dengan integrasi, saya cuma mikir itu aja sih, maksudnya buat kedepannya apakah mungkin kan kalau kayak gitu, atau misalnya kita emang kalau misalnya ini langsung dibuka buat umum kan ya ya nggak apa-apa gitu, maksudnya baru. Tapi kan kalau untuk mereka-mereka yang udah punya, yang sekarang ini udah punya account kan, jadi kayak harus bikin baru gitu. Itu aja sih. Tapi ini udah bagus banget kalau yang tadi dari presentasinya ya. Baru nemu ini, maksudnya karena kayak yang udah saya sampaikan tadi, mungkin terus selama ini juga kita baru yang paling cocok, maksudnya baru lihat yang proper banget itu yang tadi yang di IALF itu. Tapi mereka kan emang institusi yang provide IELTS test ya, jadi ya wajar kalau misalnya mereka udah punya website yang proper. Itu aja sih mungkin kalau dari saya, udah cukup. iya. Ada company profile-nya Digipedia nggak ya yang di email ke email Transform? Oh iya baik, akan kami kirim setelah ini ya. Baik. Terima kasih Kak Imes, Kak Fada, dan tim. Kalau begitu selamat melanjutkan aktivitas ya. Semoga ada komunikasi lebih lanjut ke depannya. Oke, makasih ya. Terima kasih Kak Anita. Masalah semua.